Halo Sally. Oke Kak, silakan menyampaikan sambutannya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, saya Rula Zamalia selaku Presiden of Foodiwality. Terima kasih kepada teman-teman peserta, moderator Adilia Sumina dan Mbak Ririn Akmalsari, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat yang telah hadir pada webinar perdana Foodiwality kali ini. Webinar pada kesempatan ini bertema diabetes management, preventive behavior yang akan dijelaskan oleh Mbak Rin. Diharapkan untuk teman-teman menyimak dengan baik webinar ini sehingga dapat mengambil manfaat dengan adanya acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan dilanjutkan oleh MC. Terima kasih Kak Rula atas sambutannya. Oh iya, mayoritas dari teman-teman pasti tahu dong hari ini hari apa. Yuk boleh komen nih di kolom chat hari apa yuk. Tahu nggak sih teman-teman? Bener banget nih, hari ini tuh hari diabetes sedunia. Makanya diadakanlah webinar ini. Tepat banget nggak sih? Tapi sebenarnya saya penasaran nih, kenapa hari-hari Minggu gini teman-teman tuh masih mau gitu produktif untuk mengikuti webinar ini? Padahal kan Minggu itu waktunya enak untuk rebahan atau mungkin ngedrakor ya. Nah, mungkin ada salah satu perwakilan yang bersedia untuk menyampaikan alasannya nih. Silakan resen dulu dan on mic atau saya tunjuk aja ya. Siapa ya? Nah, ada Sinta Purnama. Mungkin bisa menyampaikan kenapa sih ikut webinar ini? Silakan untuk on mic. Oh iya Kak, saya ikut webinar ini karena saya interest di kesehatan sih Kak. Itu terutama untuk diabetes, ingin tahu aja gimana informasi mengenai diabetes gitu. Wah, keren banget nih. Ya, memang tentu saja ini menarik banget ya diabetes itu karena ya kita tahu lah diabetes tuh banyak yang kena. Jadi kita dengan adanya acara ini diharapkan kita mampu gitu mencegah diabetes sejak dini. Terima kasih Cinta Purnamasari atas pembicaraan tersebut. Oke, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita yang luar biasa pada sore hari ini. Sebelum itu kita wajib tahu dulu nih siapa sih moderator kita. Baik, akan saya bacakan CV-nya. Jadi moderator kita adalah Kak Adelia Sufina Febrila atau biasa dipanggil dengan Kak Adel, yang merupakan mahasiswi Fakultas Farmasi dari Universitas Indonesia, yang saat ini aktif sebagai staf BEM FFUI 2021, staf Syifa FFUI 2021, dan aktif di beberapa kepanitiaan pada Fakultas Farmasi di Universitas Indonesia. Keren banget nggak sih? Nah, untuk itu kepada Kak Adel, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Sally sudah memperkenalkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi terima kasih banyak Sally udah memperkenalkan aku. Mungkin aku kenalin diri lagi kali ya. Kenalin teman-teman semua, nama aku Adelia Sufina Febrila, biasanya dipanggil Adel. Aku sekarang itu mahasiswi semester 3 di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Nah, sekali lagi aku mau ucapin selamat Hari Diabetes Sedunia bagi kita semua. Dan keren banget nih untuk merayakannya, kita semua memutuskan untuk hadir di sini untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Foodiwality ya, yang berjudul Diabetes Management, a Preventive Behavior. Oke, nah bahwa diabetes ini ternyata bisa dicegah loh, gimana nih caranya, nanti bakal dibahas ya bareng-bareng di webinar kali ini. Jadi Foodiwality ini ngajak kita semua nih di sini untuk belajar bareng-bareng. Kita bisa lebih mengenal, lebih paham lagi tentang gaya hidup sehat, terutama sebagai upaya pencegahan diabetes. Harapannya nih, setelah kita mengikuti webinar ini, kita semua bisa mengupayakan kualitas kesehatan yang lebih baik. Amin ya. Tapi mungkin aku pengen kenalin lebih dalam lagi tentang Foodiwality. Siapa sih Foodiwality nih? Namanya di mana-mana ya kalau sekarang ini mah kita di webinar sekarang nih. Nah, Foodiwality ini adalah suatu media pengabdian masyarakat yang isinya ini berbagi-bagi informasi, mengedukasi tentang pola hidup yang sehat. Gitu. Jadi
Foodiwellity ini berfokus pada, kalau teman-teman tahu nih, yang SDGs WHO, itu nomor 3, atau tujuan pembangunan berkelanjutan WHO yang ketiga, tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, untuk belajar bareng-bareng nih tentang pencegahan diabetes, Foodiwellity telah mengundang pembicara dari ahli gizi yang akan memperkenalkan ke kita semua di sini tentang diabetes, terutama dari segi pencegahannya ya. Jadi pembicara kita pada kali ini adalah Mbak Ririn Akmalsari, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat, atau lebih akrab disapa Mbak Rin ya. Nah, untuk mengenalkan Mbak Rin, sebagai perkenalan singkat Mbak Rin, aku akan bacakan CV dari Mbak Rin. Sekarang Mbak Rin ini berprofesi sebagai staf seksi gizi masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dan baru tahun lalu nih Mbak Rin menyelesaikan pendidikan S2 Gizi Kesehatan Masyarakat di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Dan juga baru belakangan banget Mbak Rin menjadi fasilitator dalam kegiatan sekolah atau madrasah sehat bagi guru dan petugas kesehatan, dan sebagai bentuk kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dengan UNICEF Indonesia. Kemudian Mbak Rin ini juga banyak sekali ikut pengalaman, ada ikut survei, seminar, dan pelatihan, dan juga beberapa kali melakukan publikasi ilmiah di bidang gizi. Jadi udah sesuai banget nih dengan topik yang akan kita bicarakan pada kali ini. Nah, mungkin aku sambut dulu nih Mbak Rin. Selamat sore Mbak Rin. Selamat sore Mbak Adel. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aku mau ngucapin terima kasih kepada Mbak Rin sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada kali ini, dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja aku serahkan kepada Mbak Rin untuk berbagi ilmu tentang langkah pencegahan diabetes. Silakan Mbak Rin. Oke, makasih Mbak Adel. Saya izin share screen ya. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin dulu terima kasih ya buat Mbak Adel juga udah ngenalin saya tadi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman yang jadi peserta webinar ini, kalau misalnya masih mau ada yang mau ditanyakan atau mau konsultasi apa saja, boleh di nomor saya ini. Kemudian sebelumnya juga saya juga mau ngucapin makasih ya buat teman-teman di Foodiwellity yang udah ngajakin saya untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Oke. Saya lanjut ke slide-nya ya. Oh iya, saya lupa ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman audiens di sini, peserta di sini, dalam kondisi tetap sehat ya dalam masa pandemi ini. Ini kayaknya slide-nya loading-nya lama. Oke, saya yakin teman-teman di sini pasti sudah nggak asing lagi dengar istilah diabetes mellitus, kemudian dengar istilah kencing manis, atau dengan istilah-istilah DM gitu. Tapi untuk amit-amit ya kalau misalnya punya gitu. Tapi kalau untuk orang yang akhirnya terkena diabetes mellitus ini, hasil pemeriksaan darahnya itu berapa sih gitu? Apakah 210 atau 110, 90, atau 160, atau cukup hanya dilihat dari tanda-tanda atau gejala khas yang dimiliki. Selanjutnya saya pengen ngasih lihat di tabel berikut. Jadi tabel ini juga saya ambil di konsensus pengelolaan dan pencegahan DM tipe 2. Tapi sebenarnya kalau yang di Perkeni kemudian yang diambil dari pedoman diabetes mellitus yang dari Amerika itu semuanya sama gitu, bahwa hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu itu untuk yang DM
yang sewaktu atau yang puasa itu kalau yang gula darah sewaktu itu hasilnya lebih dari 200, atau kalau yang gula darah puasa itu 126. Cuma ini ada hasil pemeriksaan gula darah kalau misalnya dia belum pasti DM. Ini biasanya disebut juga dengan orang-orang yang prediabetes. Orang-orang yang di pemeriksaan yang belum pasti DM ini atau biasa disebut dengan prediabetes ini kudu hati-hati jika tidak dikelola dengan baik. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, 1 atau 2 tahun atau 5 tahun mendatang itu bisa saja terdiagnosa DM. Ini juga adalah yang dari pedoman American Diabetes 2011 yang diadopsi oleh Konsensus Perkeni, Perkumpulan Endokrin Indonesia tahun 2011. Jadi sama dengan yang dari konsensus yang DM tipe 2 tadi, cuma di sini saya menampilkan ada salah satu pemeriksaan untuk penegakan diagnosa DM. Jadi ada HbA1c. Jadi ini adalah hasil pemeriksaan untuk orang yang mau untuk ditegakkan apakah dia menderita diabetes mellitus atau tidak. Jadi HbA1c ini adalah namanya hemoglobin A1c. Jadi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis dan mengontrol kondisi diabetes. Pemeriksaan ini penting dilakukan gitu. Kalau lihat dari prediksi Kementerian Kesehatan yang dilihat dari hasil Riskesdas tahun 2018 itu angkanya akan terus meningkat gitu. Sekarang aja untuk tahun 2018 yang data Riskesdas itu tercatat ada sekitar 16 juta kasus diabetes. Nah, pemeriksaan HbA1c ini berfungsi untuk mengukur rata-rata jumlah Hb yang berikatan dengan gula darah selama 3 bulan terakhir. Kenapa 3 bulan? Karena ini sesuai dengan siklus hidupnya sel darah merah termasuk hemoglobin, makanya diperiksa setiap 3 bulan. Ini juga kalau misalnya orang yang belum diabetes atau yang tadi yang belum tentu diabetes atau dalam kategori prediabetes ini bisa memanfaatkan pemeriksaan ini untuk memastikan apakah dia mengalami diabetes atau tidak. Dan biasanya mereka akan melakukan pemeriksaan ini sesuai dengan anjuran dokter itu 1 atau sampai 2 tahun sekali. Kalau misalnya dia terdiagnosis diabetes, itu pemeriksaan HbA1c ini dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk kontrol terhadap keberhasilan pengobatan. Dengan hasil ini, dokter jadi tahu apakah penderita diabetes ini sudah melakukan pengobatan atau pengelolaan penyakitnya dengan baik gitu. Kalau misalnya angkanya di atas bukan hanya 6,5, di atas 8% ini sudah mengindikasikan orang menderita DM ini pengelolaannya buruk dan bisa mengalami komplikasi yang lebih buruk. Kita lihat angkanya ya, jadi diabetes ini makin ke sini itu jumlahnya makin besar gitu. Ini aja sebenarnya data tahun 2014 yang dipublis oleh International Diabetes Federation. Jadi kita lihat angka kejadian di Indonesia itu laporan dari IDF itu di dunia jumlahnya itu sebesar 387 juta jiwa. Jadi ini bukan hanya sekedar angka gitu. Ini adalah orang yang menderita diabetes dengan kondisi dan gejala yang kemungkinan dia mengalami hal-hal yang buruk yang dialaminya. Dan angkanya ini diprediksi orang hidup dengan diabetes itu pada tahun 2035 justru makin bertambah, naik 53% menjadi 592 juta. Nah, kalau lihat di angkanya ini, kita di Asia itu termasuk juga tinggi gitu, 64%. Nah, di laporan dari IDF juga menunjukkan 1 dari 12 orang itu hidup dengan diabetes, di mana dari 2 orang diabetes itu, satunya justru nggak tahu kalau dia menderita diabetes. Dan ini yang agak ngeri gitu, kalau misalnya orang ini nggak tahu, akhirnya tidak membatasi dirinya dalam pola makan, dan pola kesehatan pribadinya akan lebih cepat mengalami komplikasi yang lebih buruk lagi. Ini adalah, saya juga pengen ngasih lihat juga datanya untuk yang dilaporkan oleh WHO dan IDF tahun 2014. Jadi pada tahun 2014 itu ada 9,1 juta, ini 2014 loh. Nah, sebenarnya ada data
di tahun 2019 juga angkanya juga lebih mencengangkan gitu, lebih tinggi gitu. Dulu tahun 2014 aja ini angkanya sudah Indonesia sudah termasuk peringkat kelima gitu dari jumlah penderita DM yang banyak di dunia. Dan ini juga saya mau ngasih lihat gitu, penderita DM untuk tipe 2 itu dari hasil penelitian yang dipublis oleh IDF ini memiliki risiko mengalami TB 3,1 kali lipat dibanding yang non DM gitu. TB itu adalah penyakit menular gitu. Jadi sangat kasihan gitu loh, dia sudah menderita DM kemudian mengalami TB juga, dan pengobatan TB juga butuh kesabaran gitu dengan pemberian obatnya. Kemudian saya akan kasih lihat data dari Diskesdas tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2013. Ini sebenarnya hanya data yang berdasarkan yang ditemukan, kemudian yang diagnosis. Kita tadi, saya udah ngasih tahu tadi yang di angkanya dari 2 pasien orang dengan DM, itu satunya justru nggak tahu. Kalau dilihat dari hasil penelitian itu, bisa jadi ada 2 kali lipatnya dari angka ini yang menderita DM gitu. Jadi ini sebenarnya data yang ditemukan yang berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Di angka ini kalau dilihat dari seluruh provinsi di Indonesia, itu hanya Nusa Tenggara Timur yang angkanya tidak mengalami peningkatan, justru penurunan. Tapi selebihnya semua provinsi di Indonesia itu prevalensinya mengalami peningkatan. Kemudian kalau dilihat dari data prevalensi diabetes mellitus berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, kemudian daerah domisili, kita bisa lihat di sini angka prevalensi diabetes mellitus itu lebih tinggi pada umur 55 sampai 64 tahun. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini malah sudah ditemukan DM itu justru pada anak-anak di bawah 5 tahun sudah mulai ditemukan, terutama pada diabetes mellitus tipe 1. Dan itu pun dari hasil pemeriksaan yang mereka datang ke rumah sakit gitu. Kita nggak tahu kalau misalnya ternyata dia nggak tahu, kalau orang tuanya nggak tahu kalau anaknya menderita DM gitu. Angkanya mungkin lebih banyak lagi gitu. Kemudian kalau dilihat dari jenis kelamin juga lebih banyak perempuan daripada laki-laki, tapi sebenarnya ini tidak terlalu berbeda secara signifikan gitu, bahwa kesempatan untuk orang menjadi diabetes itu tidak berbeda secara signifikan antara laki dan perempuan gitu. Kemudian untuk daerah perkotaan dan pedesaan pun seperti itu, jadi antara satu perkotaan lebih tinggi mengalami diabetes mellitus daripada pedesaan. Tetapi saya melihat ada laporan dari yang saya temukan di Pusdatin yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, justru sekarang penyakit DM ini tidak hanya menyasar orang-orang yang tidak tinggi pada orang-orang dengan tingkat ekonomi yang bagus gitu, justru malah lebih tinggi pada orang-orang dengan kondisi ekonomi yang rendah gitu. Jadi sebenarnya semua orang punya kans untuk mengalami ini gitu. Oke, tadi saya sudah ngasih lihat data-datanya. Sekarang tuh DM itu apa sih gitu. Jadi secara kalau dilihat dari saya temukan pengertiannya di dalam buku Demand yang sudah di bahasa Indonesia kan gitu. Jadi definisi DM itu adalah sekelompok kondisi yang ditandai oleh naiknya kadar glukosa darah, biasanya disebut dengan hiperglikemia yang terjadi karena ada defisiensi insulin, atau secara umum di mana kadar glukosa dalam darah itu tinggi. Biasanya disebabkan oleh tidak berfungsinya hormon insulin di dalam tubuh. Nah, klasifikasinya ini, saya pengen lihat klasifikasi ini sebenarnya dibagi berdasarkan penyebab kenaikan kadar gula darah. Jadi ini menjadi penyebab kenaikan kadar gula darah itu menjadi landasan jenis DM yang dikelompokkan menjadi 4 ini. Jadi kalau misalnya tipe 1 itu biasanya disebabkan kenaikan kadar gula darahnya itu karena adanya kerusakan sel beta pankreas, sehingga produksi insulinnya tidak ada sama sekali. Jadi biasanya defensi insulinnya itu tuh disebabkan karena adanya autoimun atau ada idiopatik. Insulin itu sendiri merupakan hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula dalam darah. Ibarat kata kalau misalnya insulin ini adalah sebuah mobil gitu yang harus membawa makanan
membawa buah yang berasal dari gudang, kemudian dibawa ke pasar. Kalau misalnya mobilnya ini rusak, maka buah-buah yang disimpan di gudang itu akan mengalami kerusakan, membusuk, atau gudangnya juga mengalami kerusakan gitu. Seperti itulah kerjanya insulin. Nah, penderita tipe ini, yang tipe 1 ini, dia butuh asupan insulin dari luar tubuhnya. Biasanya mereka dapatnya dari suntikan insulin. Kayaknya ada pernah kita lihat beberapa orang yang selalu mendapatkan suntikan insulin di bawah kulitnya, di beberapa bagian tubuhnya. Kemudian tipe 2 itu disebabkan oleh penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas atau terjadinya resistensi insulin. Orang dengan tipe 2 ini dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Lindstrom dan kawan-kawan tahun 2016 sebenarnya penata laksanaan itu sangat efektif jika menggunakan modifikasi gaya hidup, misalnya seperti penurunan berat badan, kemudian pengurangan asupan lemak, kemudian meningkatkan konsumsi serat dan aktivitas fisik. Kemudian kalau yang tipe gestasional ini biasanya dialami oleh ibu hamil yang biasanya terjadi di minggu ke-24 kehamilan. Biasanya dia akan hilang kalau misalnya setelah persalinan. Tapi harus hati-hati, di DM gestasional ini akan muncul DM tipe 2 kalau misalnya tidak ada pengaturan lifestyle setelah melahirkan. Nah, kita harus melakukan screening pada orang-orang yang justru nggak tahu kalau dia mengalami DM ini. Nah, ini adalah beberapa faktor risiko yang harus di-screening supaya orang jadi tahu kalau dia menderita DM gitu. Jadi untuk misalnya pada orang yang usianya 45 tahun tanpa faktor risiko, itu dia harus segera dilakukan pemeriksaan kadar gula darah, atau ada riwayat keluarga yang DM, atau dia punya hipertensi gitu. Nah, untuk orang-orang yang punya kriteria ini harus di-screening setiap 3 tahun atau setiap tahun kalau dia punya 2 faktor risiko. Nah, termasuk untuk orang-orang dengan postur tubuh seperti ini. Jadi, ini adalah bentuk tubuh manusia yang menjadi faktor risiko yang mengalami DM. Kebanyakan ini terjadi pada orang-orang dengan postur tubuh yang seperti apel, jadi ada obesitas sentral namanya. Jadi lemak terkumpul terutama pada daerah dalam perut. Tidak hanya DM, tapi cenderung juga untuk mengalami penyakit kardiovaskular dan gangguan lainnya. Kemudian untuk lingkar perut juga, ini resiko pada orang, pada pria itu jika lingkar perutnya 90 cm dan pada perempuan itu lebih dari 80 cm. Ini delay deh. Oke, ini adalah gejala, saya akan kasih lihat gejala-gejala khas pada orang-orang yang diabetes mellitus. Yang khas pada penderita DM itu biasanya kalau kami di kalangan praktisi biasanya kena 3 poli, yaitu jadi kayak polidipsi, sering merasa haus, poliuria, sering buang air kecil, polipagia, sering merasa lapar. Selain itu ada gejala lainnya seperti gangguan penglihatan, kemudian sering merasa kesemutan, jika ada luka susah sembuhnya, kemudian ada infeksi organ reproduksi pada perempuan, kalau pada orang-orang yang sudah menikah, pada pasangan itu ada masalah dalam hubungan seksual. Kemudian apa sih dampaknya? Kenapa kita jadi sangat sangat benar-benar fokus untuk ngomongin diabetes ini? Karena ternyata selain penyakit kardiovaskular, DM ini juga merupakan salah satu penyebab utama penyakit ginjal dan kebutaan pada usia di bawah 65 tahun. Kemudian juga terjadinya amputasi kalau misalnya tidak ada perawatan. Selain itu juga dampak lain dari diabetes ini adalah kematian dini, sehingga akan mengurangi usia harapan hidup sebesar 5-10 tahun. Orang-orang yang DM tipe 2 berdasarkan penelitian dari Goldberg 2007 itu mengatakan bahwa DM tipe 2 kemudian dia juga mengidap penyakit mental yang serius seperti skizofrenia, bahkan 20%-nya lebih rendah dibandingkan dengan populasi umum untuk usia harapan hidupnya. Diabetes dan komplikasi ini juga akan membawa kerugian ekonomi yang besar bagi penderita diabetes dan keluarga, terutama kalau orang yang butuh suntikan insulin gitu.
karena dari laporan dari Kemenkes itu suntikan insulin untuk yang analog 1 yang semakin sering diresepkan oleh dokter itu ternyata ada mengalami kenaikan biaya, meskipun sedikit bukti bahwa insulin tipe tersebut memberikan efek yang signifikan dibandingkan insulin manusia yang lebih murah. Kemudian apa sih tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk supaya kita tidak terkena diabetes, atau kalau misalnya orang yang pada yang hasil pemeriksaannya belum tentu DM atau yang prediabetes, apakah tidak akan jatuh ke DM, itu gimana caranya gitu. Saya pengen kasih lihat kenapa sih sekarang itu orang jadi gampang mengalami DM, mengalami kencing manis. Kita lihat dari pergeseran global pola hidup. Jadi makin ke sini pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, sehingga daya beli masyarakat juga meningkat. Orang jadi lebih gampang mencari makanan yang lebih cepat disajikan, lebih cepat jadi. Kemudian meningkatnya konsumsi makanan, jajanan, dan makanan olahan kaya kalori, gula, dan miskin serat gitu. Kita lihatlah makanan-makanan fast food itu tidak ada sama sekali ada sayur di sana. Kemudian penurunan asupan sayur, buah, dan kacang-kacangan. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 itu memperlihatkan bahwa konsumsi sayuran orang Indonesia itu hanya sekitar 5,5% gitu. Jadi 95%-nya itu sangat kurang, masuk dalam kategori kurang gitu. Kemudian makin singkatnya waktu proses makanan dan meningkatnya penggunaan makanan setengah matang dan siap saji. Kemudian untuk mendapatkan apapun orang jadi menggunakan teknologi transportasi yang lebih cepat, sehingga meningkatkan perilaku sedentari, perilaku yang jadi kita nggak banyak bergerak gitu. Kemudian ini juga kalau misalnya untuk makanan padat energi, kalau dulu orang lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang segar, makanan yang tidak diolah, yang sedikit mengandung gula. Tapi sekarang orang jadi banyak makanan yang disajikan itu makanan padat energi dan gula. Dan ini juga terkait dengan air. Orang kalau misalnya kita beli makanan, hampir nggak ada itu makanan yang disajikan itu ada air putih gitu. Biasanya untuk makanan saji ada disediakan makanan yang tinggi kalori juga. Kalaupun bukan modelnya seperti ini, biasanya teh manis gitu. Kemudian untuk makanan cepat saji, kalau dulu orang kalau misalnya mau cari makan itu mereka harus pergi berburu atau memancing gitu. Kalau sekarang udah ada makanan cepat saji, kita tinggal telepon, itu makanan sudah ada di depan mata. Termasuk juga pola mengisi waktu luang gitu. Sekarang tuh kita lebih banyak berada di depan laptop atau di depan HP gitu. Jarang ada yang mengisi waktu senggangnya untuk beraktivitas di luar rumah. Apalagi selama pandemi ini lebih banyak lagi resikonya gitu. Orang jadi lebih sering rebahan di rumah gitu. Kemudian terkait dengan makanan tradisional untuk anak-anak gitu. Biasanya orang jadi nggak ada lagi nih makanan yang segar gitu. Biasanya atau makanan itu kalau disajikan, kalau sekarang pembagiannya untuk sedikit orang di dalam rumah. Kalau dulu banyak sekali orang yang bisa makan gitu. Kemudian jenisnya juga sekarang lebih banyak, sehingga orang lebih banyak memilih makanan gitu. Kemudian terkait dengan makanan tradisional dibandingkan dengan jajanan modern itu sekarang kita lihat anak-anak jarang makanan tradisional. Biasanya yang ada di tangannya adalah makanan-makanan kemasan atau minuman yang penuh dengan kemasan. Kemudian kalau pergi ke pasar, biasanya sekarang udah ada tuh pasar modern yang menyediakan segala hal gitu. Termasuk juga kegiatan ibu rumah tangga. Kalau dulu kalau misalnya mau membuat apapun gitu, mau memakai baju atau membuat sarung, itu mereka harus menganyam gitu. Kalau sekarang sudah ada mesin jahit yang bisa lebih cepat menghasilkan baju gitu. Termasuk juga dalam produksi makanan di dalam rumah tangga gitu. Sekarang sudah ada kompor gas gitu. Kalau dulu orang harus mencari kayu bakar. Ini juga termasuk juga untuk pola anak-anak bermain gitu. Kalau dulu kita kalau nggak dipanggil pulang nggak akan pulang gitu. Saking asiknya kita bermain di luar. Kalau sekarang anak-anak lebih suka di depan gadget atau di depan komputer, laptop gitu. Nah, untuk mengatasi ini semua, sebenarnya Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan pedoman gizi seimbang,
di dalamnya ada 10 pesan umum gizi seimbang. Jadi saya akan nampilkan sebenarnya ini bukan hanya terkait untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus, tetapi untuk gaya hidup, untuk semua mencegah semua penyakit tidak menular. Jadi yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Tidak ada satu jenis pun yang sempurna, jadi harus dikonsumsi dalam jumlah yang beraneka ragam gitu. Kemudian yang paling utama adalah syukuri gitu. Kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang ada di depan kita yang akan kita nikmati, maka makanan yang masuk dalam tubuh pun nggak berkah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah banyak makan sayuran dan cukup buah. Yang ketiga adalah biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, protein tinggi itu ada dari mana? Ada dari ikan, dari protein hewani dan protein nabati. Kemudian mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi makanan pokok ini nggak hanya nasi gitu. Jadi di dalam, kalaupun tidak ada nasi, bisa diganti dengan ubi jalar, singkong, kentang gitu. Jadi jangan lagi sekarang kita tergantung pada nasi. Jadi saya pernah tuh dengar ada di sebuah seminar mengatakan bahwa untuk jadi satu piring nasi itu petani harus menghabiskan berton-ton air sampai jadi nasi yang untuk dikonsumsi di sebuah rumah tangga gitu. Jadi sebenarnya mengalihkan ke makanan pokok lain selain nasi itu sebenarnya salah satu cara juga untuk membantu melestarikan air di bumi ini. Kemudian yang kelima adalah batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Jadi Kementerian Kesehatan juga menganjurkan konsumsi gula, garam, dan lemak itu, ini saya akan kasih lihat rumusnya, jadi ada G4, G1, dan L5 namanya. Jadi G4 itu tuh adalah anjuran konsumsi gula pada orang sebanyak 4 sendok makan atau 50 gram per orang per hari. Kalau G1 ini artinya adalah konsumsi garam yang dianjurkan sebanyak 1 sendok teh. Garam ini bukan hanya kandungan yang kita lihat dari garam semata, tetapi justru termasuk dalam garam yang terkandung dalam makanan lain, seperti dalam kecap, kemudian pembuatan roti, itu kan ada menambahkan garam juga. Jadi orang itu harus hati-hati dalam memilih makanan, terutama makanan yang tidak terlihat ada garamnya atau gulanya. Termasuk juga ini kayak lemak. Lemak ini juga konsumsinya anjurannya itu sebanyak 5 sendok makan. Nah, saya mau kalau untuk DM ini mungkin lebih intens ke gula tersembunyi ya. Jadi bukan hanya gula yang terlihat di depan mata kita dari seperti gula pasir, tapi justru di produk-produk yang saya tampilkan ini ada gula-gula yang terkandung di dalamnya, seperti produk yogurt. Pada produk yogurt yang berlabel rendah lemak dan tidak manis saja itu terdapat gula sebanyak 17-33 gram. Jadi kalau misalnya pengen makan yogurt, pilihlah yang plain atau kandungan gulanya rendah. Jadi hati-hati. Jadi kalaupun pengen itu lihat baik-baik di labelnya. Kemudian untuk saus, di dalam 1 sendok saus itu terdapat gula sebanyak 4 gram. Kemudian untuk salad dressing yang biasanya dipakai campuran untuk salad itu mengandung 7-10 gram gula. Kemudian ada dalam 1 buah kalengan saja itu terdapat gula sebanyak 39 gram. Sementara pada 400 gram buah kering terdapat 25 gram gula. Jadi kudu hati-hati ya dari gula-gula yang tersembunyi seperti ini. Terus pada jus-jus buah itu, contohnya saja dalam jus apel 35 ml saja itu terdapat sedikitnya itu 39 gram gula atau sama dengan 10 sendok teh. Kemudian biasakan sarapan. Sarapan di sini bermanfaat terutama untuk adik-adik mahasiswa, untuk yang masih jadi siswa SMA, ini untuk membantu dalam proses aktivitas, untuk konsentrasi gitu. Bayangkan dia selama tidur itu tidak ada asupan sama sekali, sementara organ tubuh kita itu terus bekerja gitu. Kalau pagi tidak ada konsumsi apa-apa, dia akan terus bekerja sampai dia mendapatkan makanan misalnya baru siang hari gitu. Alangkah kasihannya organ tubuh kita ini kalau tidak ada sarapan.
Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jadi cukup dan aman ini artinya ya tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan, bukan hanya melihat apakah halal atau tidak halalnya, tetapi juga ada kandungan gulanya kan di sana, berapa lemaknya, kemudian berapa natriumnya. Kemudian selama pandemi ini saya pikir semua pasti sudah melakukan ini, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir, ini juga untuk mencegah penyakit menular. Kemudian yang ke-10 adalah aktivitas fisik dan memantau berat badan secara berkala. Nah, ini yang mungkin ini yang saya rinci lagi ya, pola makan dan pola hidup sehat untuk mencegah diabetes. Yang pertama adalah pangkas gula dan karbohidrat dari menu diet harian. Kalau pengen kita tidak menderita DM, itu konsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi itu sangat berisiko untuk mengidap diabetes. Karena karbohidrat ini tipikal makanan yang paling mudah dicerna, paling gampang diserap oleh tubuh. Sehingga kalau misalnya insulinnya terus bekerja, kemudian mengalami resistensi, ini akan memicu kenaikan gula darah. Kemudian berolahraga, olahraga apapun, tapi olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh. Aktivitas fisik yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan itu dilakukan dengan durasi minimal 30 menit per hari dengan intensitas juga disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Nah, jika ini dilakukan secara teratur, ini akan membantu mencegah diabetes. Olahraga itu akan meningkatkan sensitivitas insulin di dalam sel tubuh manusia. Jadi saat kita berolahraga, kadar insulin itu dibutuhkan itu hanya sedikit, dan ini akan bisa menjaga kadar gula tetap terkendali. Kemudian air putih, seperti yang tadi saya bilang tadi, di dalam pedoman gizi seimbang juga mengatakan minumlah air putih yang cukup dan aman. Air putih ini adalah minuman paling alami yang selalu aman untuk dipilih. Berbeda dengan minuman dengan kadar gula dan kaya bahan pengawet, justru air putih ini lebih banyak memberikan kebaikan untuk tubuh manusia. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau makan, pilihlah air putih. Nggak usahlah misalnya mau makan fast food pun janganlah memilih teh atau minuman bersoda, pilihlah air putih. Kemudian untuk orang-orang yang berisiko diabetes, terutama yang obesitas, sebaiknya turunkan berat badan karena meskipun tidak semua orang yang terkena diabetes, terutama yang tipe 2, sudah pasti juga mengalami obesitas, namun biasanya orang-orang dengan kecenderungan potensi diabetes yang tinggi pada umumnya akan mengalami kelebihan berat badan, terutama di bagian tubuh, di bagian perut. Jadi ada sebuah penelitian, saya mau kasih tahu, ada penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak kelebihan berat badan yang berhasil diturunkan, itu semakin banyak pula manfaat kesehatan yang akan didapatkan. Ada sebuah studi yang dilakukan terhadap 1.000 orang prediabetes menunjukkan bahwa setiap kilogram yang berhasil diturunkan itu membantu menurunkan resiko diabetes sekitar sampai hingga 96%. Jadi selain mengatur pola makan, aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan itu sangat bagus gitu dalam upaya mencegah terjadinya diabetes. Kayaknya ini udah 30 menit ya, ini sedikit lagi. Tadi juga ada dianjurkan di pedoman gizi seimbang itu adalah makan buah dan sayur. Kenapa buah dan sayur? Karena di sini ada seratnya. Makan asupan tinggi serat ini karena kita ingin mendapatkan manfaat dari serat. Serat ini adalah merupakan karbohidrat kompleks dan biasanya karbohidrat kompleks terutama yang ada seratnya ini dia mengandung indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik itu artinya kemampuan tubuh untuk segera memecah karbohidrat menjadi gula sederhana gitu. Kalau untuk serat ini waktu untuk memecah itu menjadi lebih lama gitu. Pada sayur dan buah ini kenapa dibutuhkan? Ini karena kandungan indeks glikemiknya yang rendah. Kemudian berhenti merokok. Terutama ini di kalangan anak muda yang sudah mulai merokok, segera berhenti dan karena bukan hanya untuk kesehatan secara umum ya, ternyata ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa
merokok itu adalah salah satu penyebab diabetes, terutama pada diabetes tipe 2. Orang yang merokok itu ternyata 30-40% lebih mungkin akan terkena diabetes tipe 2 daripada orang yang tidak merokok. Nah, ini sebenarnya adalah laporan dari instansi kesehatan yang ada di Amerika mengatakan bahwa orang dengan diabetes yang perokok lebih mungkin mengalami masalah dalam dosis insulin dibanding orang yang tidak merokok. Jadi semakin banyak rokok yang dihisap, semakin tinggi resiko diabetes. Jadi tolonglah mulai dari sekarang, meskipun tidak bisa menghentikan secara sempurna, secara langsung, tetapi sedikit demi sedikit tolong segera dihentikan. Kemudian istirahat yang cukup dan kelola stres. Nah, ini saya tahu, saya mengalami waktu jadi zaman mahasiswa, bagaimana istirahat yang kadang malah nggak cukup dalam sehari, dan stres bagaimana tugas yang tidak kunjung selesai gitu menimbulkan stres. Jadi kondisi stres yang dialami seorang itu akan memicu tubuh menghasilkan adrenalin. Jadi semakin orang tertekan, kemudian orang stres, itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan aliran darah ke otot atau jantung, kemudian juga menaikkan kadar gula darah. Dan ini yang menyebabkan orang-orang itu menjadi punya risiko untuk diabetes. Saya ingat dulu waktu saya sakit, kemudian diperiksa oleh seorang dokter di Makara. Jadi dia bilang ketika kita mau mengerjakan tugas gitu, mendingan jangan begadang, pilih waktunya gitu. Kalaupun memang mau begadang, pilih waktunya. Jadi jangan kita mengerjakan tugas itu misalnya dari setelah selesai sholat Isya sampai besok subuh. Sebaiknya kita tidur saja dari setelah Isya, kemudian boleh bangun jam 1 pagi atau jam 2 pagi, itu lebih bagus daripada kita begadang, sehingga yang menyebabkan malah daya tahan tubuh kita jadi menurun dan jadi lebih gampang sakit. Kemudian untuk slide yang terakhir ini sebenarnya masih dalam bentuk kajian gitu, terkait dengan konsumsi kopi dan teh. Kalau untuk konsumsi vitamin D ini sebenarnya untuk membantu dalam proses pengendalian gula darah. Ini saya temukan dalam sebuah artikel yang dipublis di Diabetologi, mengatakan bahwa kekurangan vitamin D itu akan mengganggu sintesis dan sekresi insulin. Jadi kalau misalnya orang yang mau sintesis dan sekresi insulinnya tetap terjaga, vitamin D ini juga penting dikonsumsi. Nah, vitamin D ini banyak terdapat pada produk ikan, kemudian kuning telur atau jamur, kemudian hasil olahan dari susu, itu menjadi sumber makanan terbaik untuk mendapatkan manfaat vitamin D. Nah, terkait konsumsi kopi dan teh, ini sebenarnya saat ini belum ada rekomendasi resmi terkait dengan intervensi kopi dan teh. Tetapi saya pengen nampilin karena di sini mungkin ada mahasiswa gitu, ini masih berupa hasil penelitian dan kajian gitu, bahwa ternyata konsumsi teh, pemberian teh pada orang yang mengalami DM itu akan memiliki efek perlindungan terhadap diabetes mellitus dan komplikasinya, dengan cara dia meningkatkan aksi insulin, kemudian memperbaiki resistensi insulin, kemudian juga mengaktifkan jalur pensinyalan insulin, serta melindungi sel beta pankreasnya. Kemudian kalau untuk konsumsi kopi, ini juga saya temukan dalam berbagai penelitian, mengatakan bahwa asupan kopi ini memiliki manfaat dalam pelestarian massa sel beta fungsional dan melalui peningkatan fungsi mitokondria, kemudian stres retikulum endoplasma lebih mudah dicegah gitu. Cuma permasalahannya di dalam minum kopi dan teh di orang Indonesia itu tidak bagus kalau tidak ada tambahan susu dan kopi, dan ini sangat berbahaya gitu kalau pengen mencegah atau mengendalikan DM gitu. Jadi sebenarnya baru sekedar bahan kajian gitu, tapi belum jadi rekomendasi secara dunia ataupun untuk Indonesia gitu. Pada ibu-ibu hamil pun ini juga sangat dibatasi pemberiannya, karena ini memberi efek pada menjadi orang jadi lebih sering buang air kecil gitu. Mungkin sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rin atas sharing-sharingnya
yang sangat menarik dan sangat membuka wawasan kita semua ya. Jadi mungkin aku mau ngajak nih teman-teman peserta, silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui Slido nih. Slido yang telah dikirimkan di kolom chat oleh panitia. Silakan teman-teman bertanya-tanya di situ. Mungkin oke ya, waktu diskusi Mbak. kita tinggal 10 menit ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sambil menunggu teman-teman memberikan pertanyaan di Slido, aku ingin berdiskusi sedikit dengan Mbak Rin, terutama kalau dari aku pribadi, memang ada orang terdekat saya yang menderita diabetes mellitus dan memang itu saya sering dengar gitu ada saran-saran gitu dari orang-orang atau kayak coba lakukan ini, coba makan ini tapi merek ini gitu. Nah, itu banyak sekali saya rasa kayak kabar-kabar dari masyarakat untuk pengobatan terkait diabetes mellitus kayak gitu, Mbak. Jadi saya penasaran juga terkait madu itu, Mbak. Karena orang terdekat saya ini ngikut saran gitu, Mbak. Jadi akhirnya gulanya ini diganti dengan konsumsi madu seperti itu. Itu apakah boleh atau khasiatnya sama atau bagaimana ya, Mbak? Kalau madu itu meskipun ini saya tahu ya hadis Rasul mengatakan obat dari segala macam penyakit itu salah satunya adalah madu gitu. Tetapi beberapa literatur yang terutama di pedoman kami mengatakan bahwa madu itu juga kandungan gulanya tinggi gitu. Jadi dalam anjurannya itu sangat dibatasi gitu. Kalau misalnya, terutama kalau gini, ada orang yang mengatakan sebaiknya menggunakan gula buah gitu ya, gula yang didapatkan dari buah-buahan gitu. Justru harus hati-hati, gula yang ada di dalam buah itu kan kandungan sukrosa, justru dia indeks glikemiknya tinggi gitu. Jadi proses dia dalam mengubah menjadi gula yang lebih sederhana itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan glukosa gitu. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan gula yang dari buah itu juga harus dikaji lebih mendalam lagi. Terutama kalau misalnya konsumsi yang jus buah gitu ya. Kalau buah yang dikonsumsi secara makan begitu aja sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah diolah menjadi jus itu molekulnya itu menjadi lebih sederhana. Jadi tidak perlu proses pencernaan lagi gitu. Jadi makanan jadi lebih gampang dicerna, termasuk juga kandungan gula yang di dalam buah itu gitu. Termasuk juga kayak kurma ini gitu. Kurma ataupun madu itu kan dari kayak kurma itu kan termasuk gula buah gitu, dan termasuk madu juga ini akan cepat sekali dia diserap oleh tubuh karena kandungan indeks glikemiknya juga tinggi. Jadi memang dihindari saja gitu ya, Mbak, atau lebih banyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan seperti biasa gitu aja ya, Mbak? Betul. Terus mungkin saya juga bertanya lagi, Mbak, kalau dari orang terdekat saya ini juga akan diberikan obat ini sangat banyak ya, Mbak, sangat banyak dan sudah sangat lama gitu, Mbak, udah mungkin lebih dari 6 bulan gitu sekarang. Jadi mungkin saya tuh penasaran, Mbak, apakah penderita diabetes itu, seberapa lama penderita diabetes ini harus terus mengonsumsi obat? Apakah selamanya atau bagaimana ini, Mbak? Kalau untuk DM tipe 1, ya, dia seumur hidupnya dia akan mendapatkan suntikan insulin. Dan dari beberapa laporan yang saya baca di Infodatin Kemenkes atau dari beberapa laporan penelitian, sampai sekarang orang tuh masih meneliti gimana sih caranya supaya diabetes ini bisa disembuhkan gitu. Terutama yang kayak DM tipe 1. DM tipe 1 ini gimana sih caranya supaya orang tidak tergantung pada insulin dari luar lagi gitu, karena kan itu pasti sangat menyiksa gitu loh, karena dia dalam sehari itu ada mendapatkan suntikan, dan kalau orang nyuntik kan pasti berat ya gitu, dan ini butuh kesabaran.
Sampai saat ini untuk yang tipe 1 itu belum bisa sampai saat ini untuk insulin itu belum bisa dihentikan. Kemudian kalau untuk yang tipe 2, kalau masih awal-awal, sebenarnya dengan pengelolaan yang baik dan disiplin, orangnya mau diberikan diet diabetesnya itu mau ngikutin, kemudian ada terjadi progres penurunan berat badan kalau dia obesitas, sebenarnya kalau masih dalam tahap awal, untuk penggunaan obat-obatan penurunan gula darah atau dalam bentuk oral itu sebenarnya bisa dihentikan gitu. Tapi kembali lagi sebagai manusia tuh kadang kalau misalnya sudah kita ini kadang suka nggak disiplin ya, karena kalau untuk DM ini sebenarnya butuh orang yang disiplin gitu. Butuh orang yang disiplin, butuh dukungan dari keluarga gitu. Kalau tidak ada dukungan keluarga itu berat gitu loh dalam memberikan penata laksanaan pada pasien-pasien yang diabetes ini, karena di sana itu ada mengatur jadwal makan, mengatur jumlahnya, kemudian mengatur minum obatnya, itu tuh butuh ketelatenan, butuh disiplin gitu. Kalau sudah dalam tahap yang berat itu dia seumur hidup akan tetap minum obat. Karena yang ditakutkan adalah pada komplikasinya sebenarnya. Jadi DM ini sebenarnya yang ditakutkan adalah komplikasinya. Jadi gimana supaya dia tetap hidup dengan diabetes tanpa komplikasi sebenarnya. Kenapa ada obat-obatan, kenapa harus diatur makannya. Jadi kalau dia bisa hidup dengan tanpa komplikasi itu sebenarnya aman gitu. Yang lebih buruk sebenarnya jangan sampai ada kematian dini gitu. Kalau dia sudah komplikasi kemudian meninggal itu yang berat gitu. Makanya di penata laksanaannya selain dengan diet ya ada obat gitu yang diberikan. Oke, berarti tergantung juga dari tipe diabetesnya, terus juga perlu kedisiplinan dan support dari keluarganya juga ya Mbak. Terus juga tadi terkait pencegahan munculnya komplikasi. Nah, komplikasinya ini sebenarnya bentuknya apa aja ya Mbak, komplikasi diabetes itu? Ya, seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan, sebenarnya dampak yang tadi di materi saya, dampak diabetes mellitus itu tuh yang paling berat adalah pada komplikasinya. Komplikasi yang utama seperti dia akan menyerang, kalau tidak di maintenance dengan baik, itu akan menyerang ginjal, kemudian menyerang jantung, menyerang ke otak. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang justru akan mengalami koma kalau udah makin memburuk gitu. Saya ingat dulu saya pernah praktek di sebuah rumah sakit di Malang dulu. Jadi saya ketemu pasien itu dengan gagal ginjal kronik gitu. Jadi sebenarnya saya mau memasukkan diagnosanya adalah gagal ginjal kronik gitu. Tapi setelah melihat hasil pemeriksaan gula darahnya ternyata dia menderita DM. Dan dokter mengatakan bahwa apapun penyakit pasien yang masuk ke rumah sakit gitu, kalau dia hasil pemeriksaan darahnya itu ternyata tinggi gula darahnya, yang duluan kita diagnosa adalah DM-nya. Gagal ginjal kronik itu adalah penyakit komplikasinya. Jadi biasanya kita kalau diagnosanya itu mengatakan diabetes mellitus dengan gagal ginjal kronik gitu. Makanya dikenal DM itu sebenarnya mother of disease. Jadi ibu dari segala penyakit gitu. Kalau sudah kena DM, kalau tidak disiplin, dah siap-siaplah dengan komplikasinya. Oke, bisa kemana-mana ya Mbak, juga banget ya. Saya ingat kakak saya juga katanya tuh, dia jangan sampai luka gitu Mbak, Ya. karena nanti susah lagi gitu. Ya. Oke. Ya, Mungkin diskusinya kita sudahi dulu Mbak, walaupun ya ini masih agak nanggung, tapi kita lanjut aja nih ke teman-teman peserta yang udah nanya di Slido. Mungkin boleh dibantu ditampilkan panitia Slidonya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang paling banyak likes-nya nih dari Anonymous, tapi ya teman-teman boleh pakai nama ya, jadi nanti bisa kita persilakan juga untuk on mic. Ini ada pertanyaan pertama, apakah penderita diabetes dapat sembuh secara total? Ini sudah ya tadi ya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua. Halo Mbak Ririn, saat ini banyak sekali tren diet yang muncul di komunitas seperti diet keto dan lain-lain. Untuk penderita diabetes, tren diet yang baik kira-kira apa ya Mbak? Silakan Mbak. Ini langsung dijawab ya Mbak? Silakan Mbak. Oke,
bukan hanya terkait DM ya gitu. Jadi saya penganut diet yang tidak ada dietnya gitu. Jadi terkait dengan diet keto, diet mediterania, diet apalah gitu. Saya ngikutin anjuran Kemenkes aja gitu. Jadi sebenarnya diet yang terkenal itu adalah diet yang mengurangi beberapa produk makanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia gitu. Dalam pedoman gizi seimbang itu sebenarnya kita boleh makan apapun yang penting sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi di sana ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada sayur, ada vitamin dan mineral yang didapatkan dari sayur dan buah gitu. Seperti diet keto ini adalah diet yang bukan mengurangi malah, dia mengeluarkan protein di dalam, dia mengurangi karbohidrat dari asupan makanannya, sehingga sering disebut dengan diet tinggi protein. Hasil sebenarnya diet keto ini, saya ngasih contoh diet keto aja dulu. Diet keto ini sebenarnya merupakan diet yang asal mulanya adalah untuk penyakit anak-anak dengan kondisi orang yang habis operasi atau anak-anak yang ada masalah dengan bagaimana mencerna gluten dalam tubuhnya, seperti anak-anak dengan ada yang dengan kelainan, saya lupa deh nama penyakitnya, tapi diet keto ini adalah sebenarnya diet untuk orang-orang yang baru selesai tindakan operasi gitu. Dan ini tidak boleh dilakukan sepanjang hidupnya gitu. Jadi untuk diet keto ini untuk pasien tersebut hanya dilakukan untuk 3 bulan. Hasilnya memang ada penurunan berat badan. Iya, kita sering lihat di berbagai media sosial orang-orang yang diet ini cepat sekali penurunan berat badannya. Tetapi hati-hati ketika karbohidrat dikeluarkan dari asupan kita selama hidup kita, itu akan memberatkan ginjal. Diet keto ini saya nggak nganjurin kalau untuk orang-orang yang diabetes mellitus, karena ini justru makin memperberat ginjal gitu. Protein itu salah satunya akan metabolisme juga di ginjal, hasil metabolismenya akan disaring juga di ginjal, dan ini kalau terlalu banyak ini akan memberatkan ginjal. Jadi sebaiknya untuk penderita diabetes itu bukan ngikutin tren diet apa yang baik gitu sebenarnya, tapi diet yang sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan kondisi tubuhnya dia gitu. Jadi ahli gizi akan menghitung berapa banyak sih kebutuhan kalori dia yang dibutuhkan untuk supaya gula darahnya itu tetap stabil di dalam tubuhnya. Jadi dietnya tetap ada protein, tetap ada karbohidrat, tetap ada sayur, buah dan lemak gitu. Cuma ini harus di kualitasnya, jenisnya yang harus benar-benar kita perhatikan untuk penderita diabetes. Tapi selebihnya semua harus ada di dalam asupan makanan orang-orang dengan diabetes. Gitu Mbak Adel. Oke, iya. Jadi diet keto ini jangan dilakukan ya untuk orang-orang yang penderita diabetes, sesuaikan lagi dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Umumnya juga makanan pola hidup sehat, pola makan sehat seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rin sebelumnya di pemaparannya gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan selanjutnya ini baru naik nih. Mbak Rin, apakah vaping bisa menjadi solusi buat perokok? Mungkin tadi mengingat perokok menjadi salah satu hal yang harus dihentikan ya bagi penderita diabetes. Silakan Mbak Rin. Vaping ini sebenarnya hanya semacam tools macam alat saja sebenarnya untuk bagaimana orang bisa menghisap sebenarnya. Tapi selebihnya sama aja sih sebenarnya. Ujung-ujungnya dia menghisap asap rokok gitu. Mau dia vaping maupun enggak, itu tetap saja saya lebih rekomendasikan mendingan berhenti gitu daripada merokok dengan cara apapun gitu. Gitu Mbak Ada. Ya, sebenarnya sama aja gitu ya teman-teman ya. Jadi coba dihentikan juga ya segala bentuk ini vaping ataupun merokok. Mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak, ini
Kak, izin bertanya, apakah benar diabetes itu penyakit keturunan? Ini saya juga dengar Mbak bahwa kalau keturunannya katanya lebih berkemungkinan untuk menderita diabetes juga. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Ya, untuk sebenarnya untuk diabetes itu terutama untuk diabetes tipe 1 ya. Jadi resikonya lebih tinggi ketika orang tua menderita DM gitu. Terutama sebenarnya ini lebih pada faktor risiko sebenarnya. Jadi bukan berarti misalnya orang tuanya menderita DM, anaknya pasti dia menderita DM, enggak gitu. Ini lebih kepada faktor risiko. Jadi orang-orang dengan faktor risiko keluarganya menderita DM itu sebenarnya menjadi alat untuk kita melakukan screening gitu, supaya orang bisa lebih cepat tahu gitu kalau ternyata dia menderita DM. Tapi bukan berarti misalnya ibu atau ayah atau nenek kita menderita DM, kita otomatis menderita DM gitu. Kalau kita hidup sehat, kemudian tetap beraktivitas dengan baik, tidak merokok, ya kita pasti nggak akan kena gitu. Gitu Mbak Ade. Oke, belum pasti ya teman-teman, hanya menjadi faktor risiko saja. Jadi jaga pola makan, jaga pola hidup yang sehat ya teman-teman semua. Terus selanjutnya Mbak, pertanyaannya, selamat siang Mbak Rin, untuk diabetes pada anak-anak terutama di bawah 10 tahun. Apakah penggunaan obat diabetes oral selain metformin diperbolehkan? Oh, ini udah masuk ke obat-obatan nih. Silahkan Mbak. Oke, kalau obat-obatan mungkin teman-teman yang food quality juga jagonya yang ngomongin obatnya. Tetapi gini, untuk anak-anak yang DM terutama yang DM tipe 1 ini udah mulai banyak nih untuk muncul di anak-anak gitu. Saya lihat laporannya itu ada sekitar 2.200 kasus yang dilaporkan tahun 2018. Untuk anak-anak yang menderita DM ini mungkin tergantung dokternya kali ya. Jadi dokter pasti akan memberikan terapi sesuai dengan kondisi anaknya gitu. Ada orang yang cukup diberikan obat oral atau harus mendapatkan suntikan insulin. Orang dengan tidak hanya pada anak-anak, kalau di tipe 1 itu, kalau DM tipe 1 dia wajib mendapatkan suntikan insulin, tetap baik anak-anak ataupun orang dewasa. Tapi untuk yang DM tipe 2 itu cukup dengan pemberian ada obat anti diabetes itu bisa diberikan. Kalau misalnya terkait dengan jenis kayak metformin ini, mungkin ini teman-teman yang dokter atau teman-teman di farmasi yang paling tahu ya. Saya lebih ke dietnya, kemudian lebih ke bagaimana mengatur pola makannya supaya orang tetap gula darahnya tetap stabil gitu. Jadi dalam penata laksanaan DM ini sebenarnya nggak boleh hanya kerja teman-teman gizi saja gitu. Jadi harus ada koordinasi dengan dokter, dengan perawatnya, dengan apotekernya gitu dalam penata laksanaan orang dengan DM. Gitu, Mbak Adel. Oke, jadi ini juga tergantung tipe diabetesnya ya teman-teman, dan coba ikuti saran dan rekomendasi dari dokter juga, terutama kalau dokternya juga menyarankan ada terkait peningkatan aktivitas fisik atau ada pola makan yang perlu diubah atau kayak gimana, coba diikuti dan juga ikuti perkataan nakes ya teman-teman semua. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak, ke skip tadi ya. Kalau saya hobi minum saat haus maupun tidak dan selalu selalu beser, apakah itu bisa menjadi pertanda saya memiliki gejala DM? Apa hanya terlalu banyak minum? Oke. Kalau untuk DM, orang-orang yang sudah terindikasi DM gitu, sebenarnya penegakannya bukan hanya pada kondisi fisik atau gejala khas dari orang diabetes gitu. Penegakannya tetap harus melalui pemeriksaan gula darah. Nah, terkait dengan kondisi misalnya kayak haus, kemudian selalu buang air kecil, kalau pengen ditegakkan diagnosanya ya tetap harus kembali lagi pemeriksaan gula darah gitu.
Karena kita tidak bisa hanya dengan melihat gejala khasnya saja. Tetap harus ditegakkan dengan pemeriksaan gula darah. Gitu Mbak Ade. Baik, jadi dilakukan pemeriksaan ya teman-teman. Mungkin ada gejala-gejala yang dialami, tapi itu dicoba dikonsultasikan dulu ke tenaga kesehatan ya teman-teman, sehingga bisa ditetapkan apakah DM atau yang lain kayak gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Anonimus nih, Mas Anonimus ya teman-teman. Nggak ada yang mau nama nih biar kita bisa on mic ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Bagaimana diabetes dapat meningkatkan resiko TB? Silakan, Mbak. Oke. Tetap saya kembali lagi ketika orang sudah mengalami diabetes berarti ada organ-organ tubuh yang sudah mengalami pelemahan. Seseorang yang menderita diabetes juga menjadi menurun. Gitu. Jadi ketika orang sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh, kemudian organ-organ tubuh yang sudah mulai menurun gitu, maka kembali lagi TB ini kan adalah penyakit menular. Gitu. Jadi orang jadi lebih gampang tertular TB. Gitu. Akan jadi lebih gampang tertular, kemudian dia akhirnya di samping mengalami TB, jadi di samping dia mengalami diabetes mellitus, dia akhirnya dia mendapatkan menurun. Gitu Mbak. Ya, teman-teman. Jadi terkait ini juga ya, sistem imun dari penderita diabetes ini kan menurun ya, teman-teman. Jadi bisa beresiko untuk terpapar penyakit lain juga seperti TB ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak. Adakah pelajaran yang berharga dalam perjalanan hidup Mbak yang dapat dibagikan untuk kami dalam menjaga kesehatan sedari dini? Oke, silakan, Mbak. Aduh, pelajaran berharga. Semua orang pasti punya pelajaran berharga. Kalau untuk gini, keluarga saya itu semua dari paman saya, ibu saya, semua meninggal dengan karena ada diabetes. Jadi ibu saya juga menderita diabetes dan 2 tahun yang lalu meninggal. Jadi saya pun menjadi orang yang berisiko untuk mengalami diabetes dan salah satu yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah saya ini adalah orang yang sangat takut sama alat suntik gitu. Jadi yang harus dilakukan dari pelajaran itu ibu saya ketika sakit itu selama hidupnya aktivitasnya sangat tinggi gitu. Jadi dari saya masih kecil sampai saya menikah, beliau sangat jarang sakit. Ketika berhenti berolahraga, berhenti dengan aktivitasnya yang tinggi itu, lambat laun beliau menjadi mulai sakit dan itu tidak berlangsung lama gitu. Jadi begitu berhenti beraktivitas itu langsung drop dan jatuh sakit dan itu hanya berlangsung berapa bulan, ya bukan bulan sih ya sekitar setahun lah ya setahun, kalau bisa dibilang setahun itu meninggal gitu. Dan ini menjadi pelajaran buat saya gitu bahwa aktivitas fisik itu penting gitu. Bukan hanya terkait dengan olahraga gitu. Jadi aktivitas fisik terkait dengan kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara rutin, membersihkan rumah minimal 30 menit secara rutin itu menjadi salah satu cara untuk kita bisa mencegah terjadinya DM gitu. Mengurangi perilaku sedentari, terutama kalau misalnya kami di kantor lebih banyak duduk gitu. Jadi saya sekarang kalau pulang kantor kalau nggak jalan, biasanya jalan kaki saja gitu. Jadi dari situ saya takutlah gitu, karena kan jadi faktor risiko juga, orang tua saya, kakak saya, paman saya juga meninggal karena diabetes. Itu sih.
Jadi gitu ya teman-teman. Udah, oke. Gitu teman-teman. Jadi lebih ke tadi teman-teman sekali lagi kembali lagi pola hidup, pola makan juga, dan jangan lupa support orang-orang terdekat yang memiliki penyakit diabetes sehingga dapat lebih apa ya tertangani juga karena tadi butuh kedisiplinan juga. Jadi disupport ya teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mbak, apakah diabetes sudah ada obatnya Mbak? Sudah ya tadi ya Mbak ya? Iya, nggak ada obatnya. Hanya obat untuk menstabilkan gula darah, iya. Tetapi untuk orang jadi sembuh itu eh, belum, belum Belum ada. ada penyembuhnya apa ya mutlak itu belum ada teman-teman. Agar tidak komplikasi tadi juga obat-obatnya itu. Oke. Selanjutnya Mbak, bagaimana cara kita atau orang yang terkena diabetes untuk mengatasi sakit yang timbul pada kaki dan cara pencegahannya bagaimana? Terima kasih Mbak. Silakan Mbak. Kalau untuk orang yang sudah terkena diabetes kemudian mengalami sakit itu biasanya mereka sangat sulit sembuh gitu, dan ini menyebabkan gangren, kemudian membusuk dan terjadi amputasi. Salah satu caranya adalah tetap memperhatikan kebersihan gitu. Jadi terutama di area kaki gitu, karena kan area kaki menjadi penumpu tubuh kita, dipakai untuk jalan gitu. Jadi sebisa mungkin area kaki dijaga, tetap menggunakan alas kaki, menggunakan kaos kaki, kemudian kuku dibersihkan kayak gitu. Jadi lebih pada mencegah terjadinya perlukaan gitu. Tidak hanya di kaki sebenarnya, di berbagai area tubuh itu dijaga supaya tidak mengalami luka. Dan sebenarnya kalau gula darahnya stabil gitu, distabilkan, kemudian tetap di dalam tetap apa namanya tetap dietnya tetap dijalankan, sebenarnya luka-luka ini nih akan meskipun tidak cepat tetapi bisa sembuh gitu. Biasanya kalau yang sudah mengalami pembusukan itu biasanya kadar gulanya sangat tinggi gitu. Gitu Mbak. Oke. Ya, teman-teman. Jadi jaga kebersihan dan juga dilindungi ya dari luka-luka itu juga. Oke. Mungkin beberapa pertanyaan lagi nih, Mbak. Pertanyaan selanjutnya, ini banyak yang bertanya ya, keren banget nih teman-teman semua di sini suka banget bertanya, keren banget. Kak, izin bertanya, jika sudah terkena DM dan sangat sensitif dengan makanan, mungkin ini agak untuk makanan-makanan tertentu saja mungkin bisanya Mbak. Saran untuk makanan sehari-harinya apa ya Mbak? Silakan Mbak. Oke. Biasanya kalau orang akan melakukan konsultasi di ahli gizi, biasanya ahli gizi akan mengatur dietnya itu sesuai dengan kebutuhan dari si pasien gitu. Jadi kita tidak memberikan makanan, memilihkan bahan makanan yang tidak disukai gitu. Nah, makanya kenapa harus ada proses konsultasi sehingga si ahli gizi jadi tahu orang ini alerginya apa sih, orang ini nggak suka makan apa sih gitu. Karena akan sangat percuma kalau kita memberikan makanan yang menurut ahli gizinya baik, tetapi pasiennya nggak suka gitu, pasiennya alergi gitu. Jadi harus ada proses konsultasi, proses komunikasi antara pasien dengan ahli gizi sehingga ahli gizi bisa mengatur makanan apa yang sesuai dengan keinginan si pasien dan sesuai dengan kebutuhannya dia selama menjadi pasien DM. Gitu Mbak Ade. Oke, jadi ya benar ya teman-teman. Bahkan untuk penyakit apapun ya Mbak, itu memang melibatkan banyak sekali nakes di dalamnya. Nggak hanya dokter saja atau perawat saja atau ya yang lainnya, ada juga apoteker, bisa konsultasi obat seperti yang tadi, ada ahli gizi, bisa konsultasi terkait asupan yang perlu asupan yang sesuai bagi pasiennya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa libatkan banyak sekali nih timnya, memang cukup besar ya teman-teman. Gitu. Oke, mungkin untuk sesi Q&A, walaupun maaf banget teman-teman ini masih banyak pertanyaannya sebenarnya Mbak. Tapi sesi Q&A kita sudah selesai teman-teman. Tadi mungkin bisa mengontak Mbak Rin ya melalui kontak tadi yang di slide awal. Bisa dikontak Mbak Rinnya, bisa tanya-tanya Mbak Rin secara langsung juga kayak gitu ya teman-teman. Tapi untuk saat ini sesi Q&A-nya sudah habis teman-teman. Oke.
Jadi sekali lagi aku ingatkan kepada para peserta untuk menjaga pola makan dan pola hidup yang sehat, dan juga jangan sepelekan manajemen stres ya teman-teman dalam rangka pencegahan diabetes, karena diabetes ini bisa kita cegah melalui hal-hal tersebut. Itu ya teman-teman. Oke, terima kasih Mbak atas sharing-sharingnya yang sangat membantu saya pribadi dan semoga membantu peserta-peserta juga yang ada di sini. Kita di sini merayakan World Diabetes Day, jadi semoga ini menjadi bermanfaat bagi semuanya yang telah berpartisipasi. Aku juga doakan semuanya itu selalu sehat dan bisa menjalani kehidupannya dengan kualitas kesehatan yang baik. Mungkin saya tutup sebagai moderator. Lalu semuanya saya serahkan kembali kepada MC. Baik Kak Adel, terima kasih banyak nih udah mandu acara sampai sesi Q&A. Sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Ririn yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Untuk acara selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi Mbak Ririn pada acara webinar World Diabetes Day pada sore hari ini. Kepada tim dokumentasi dipersilakan untuk mengabdikan penyerahan sertifikat berikut ini. Baik, izin untuk mengabdikan. Saya hitung mundur ya, Bu, dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kak Nina. Selanjutnya, terima kasih juga nih kepada Kak Adel yang sudah bersedia untuk menjadi moderator kami pada sore hari ini. Sehingga kami akan mengadakan sesi penyerahan sertifikat pada moderator kita yang tentunya keren banget. Sebagai ucapan terima kasih atas kontribusi Kak Adel. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, Kak, aku akan mulai ya. Dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk on-cam yuk. Silakan bagi yang belum on-cam. Yuk, yang belum on cam. Masih berapa nih? Yuk, semuanya on cam yuk. Oke, kayaknya kita mulai aja ya sesi dokumentasinya. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk mulai sesi dokumentasinya. Baik, karena ini ada 3 slide, jadi kita mulai dulu dari slide pertama. Siap-siap dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, slide terakhir. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Nisa yang telah melakukan sesi dokumentasi. Puji syukur acara webinar World Diabetes Day telah dapat terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ririn yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Semoga kita dapat lebih peduli ya tentang kesehatan kita, terutama mengenai diabetes ini. Karena seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau sudah terkena diabetes itu susah sembuhnya. Bahkan belum dapat ditemukan obat yang bisa menyembuhkan secara total. Untuk itu, yuk mulai perhatikan lagi pola makan kita, kesehatan kita sejak dini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Terima kasih juga kepada panitia serta moderator yang terlibat dalam webinar hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Mbak Ririn yang telah bersedia untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat. Saya, Salinda Riantewi, pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung.
Selamat menjalankan aktivitas lain. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.